Lalu, sobat tani di kota pasti bertanya-tanya, bagaimana perbandingan ayam KUB dengan ayam White Leghorn? Manakah yang lebih baik? Untuk itu, ikuti terus video ini dan di benak banyak orang, ayam kampung memiliki kualitas lebih baik serta lebih sehat daripada ayam jenis lainnya. Padahal hal itu tidak sepenuhnya tepat karena bagaimanapun ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas telur. Jika orang sudah mengetahui kelebihan ayam White Leghorn, maka orang akan berbondong-bondong untuk memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Ayam kampung merupakan salah satu ayam primadona yang banyak dipelihara oleh para peternak rumahan. Selain mudah perawatannya, harga jual daging serta telurnya termasuk tinggi. Namun, tingginya harga telur tersebut dikarenakan produksi telur yang rendah. Ya, karena ayam kampung jika sudah bertelur belasan butir, maka dia akan cuti bertelur untuk mengerami telurnya selama 21 hari. Makan dan minumnya otomatis jadi sangat kurang. Karena pada masa ini ayam betul-betul fokus mengerami telurnya. Setelah menetaskan telurnya, ayam ini masih menjalankan tugas lain untuk membesarkan dan melindungi anak-anaknya. Sampai usia setidaknya 2 atau 3 minggu, bahkan sering lebih lama. Masa jeda ayam kampung untuk bertelur kembali setidaknya memakan 2 bulan atau bahkan 3 bulan. Itulah yang menyebabkan harga telurnya menjadi mahal. Selain waktu tunggunya yang lama, otomatis perawatan dan pakannya juga lebih banyak. Mereka dikasih makan setiap hari, tapi produksi telurnya tidak setiap hari. Kini masalah tersebut coba diatasi oleh para peneliti dari Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan menghasilkan galur baru yang merupakan hasil seleksi genetik dari berbagai jenis ayam kampung terbaik yang ada. Dan hasilnya dinamakan ayam kampung unggul Balit Bangtan atau disingkat dengan nama ayam KUB. Ayam KUB diseleksi dengan tujuan memperoleh ayam kampung yang produksi telurnya lebih tinggi dan menjadi indukan penghasil DOC untuk memenuhi kebutuhan ayam kampung yang masih sangat besar. Ayam KUB memiliki keunggulan dalam hal produksi telur yang lebih banyak karena sifat mengeramnya sudah berkurang, sehingga masa jeda untuk bertelur kembali lebih pendek. Jadi perbandingannya, jika ayam kampung biasa hanya mampu bertelur sebanyak 80 butir per tahun, maka ayam KUB mampu bertelur hingga 180 butir per tahun. Bahkan kini sudah diluncurkan versi upgrade-nya, yang dikenal dengan nama ayam Janaka KUB 2, yang kemampuan bertelurnya mencapai 200 butir per tahun. Jadi peningkatan produksi telurnya sudah jauh meningkat dari hanya 80 butir per tahun menjadi 200 butir per tahun. Lalu, sobat tani di kota pasti bertanya-tanya, bagaimana perbandingan ayam KUB dengan ayam White Leghorn? Manakah yang lebih baik? Untuk itu, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya Bahan Tani lebih semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dari literatur yang Bahan Tani temukan, ayam KUB ini merupakan ayam kampung unggul hasil seleksi dari rumpun ayam kampung selama 6 generasi. Kriteria seleksi yang dilakukan adalah peningkatan produksi telur dengan mengurangi sifat mengeramnya. Ayam KUB 1 merupakan salah satu galur ayam hasil pemuliaan ayam kampung. Bahasa latinnya Gallus domesticus yang berasal dari daerah Cianjur, Depok, Majalengka, dan Bogor di Provinsi Jawa Barat. Ayam KUB 1 memiliki penampilan seperti ayam kampung yang biasa ada di masyarakat. Warna bulunya bervariasi, warna kaki ada yang hitam, ada yang kuning, dan sedikit kehijauan. Ayam KUB ini mulai bertelur di usia 22 minggu hingga 24 minggu. Ini sama dengan ayam White Leghorn yang juga mulai bertelur di usia 22 minggu. Jumlah telur yang dihasilkan oleh ayam KUB ini adalah 160 sampai 180 butir per tahun. Sementara ayam White Leghorn mampu bertelur hingga 260 sampai 320 butir per tahun. Sifat mengeram yang dimiliki oleh ayam KUB adalah 10% dan sifat mengeram pada ayam Janaka KUB 2 tinggal 5%. Jadi masih ada peluang ayam ini mengerami telurnya walaupun sudah cukup rendah. Sementara ayam White Leghorn aslinya tidak memiliki sifat mengeram. Bahkan untuk membuatnya bisa mengeram harus dilakukan perlakuan khusus sehingga ayam ini mau mengeram. Konsumsi pakan yang dibutuhkan oleh ayam KUB pada saat usia produktif adalah sebesar 90 hingga 100 gram per ekor per hari.
Sementara ayam white leghorn juga membutuhkan pakan harian sekitar 105 gram per ekor per hari atau kurang. Dari pengalaman Bang Tani, ayam ini masih mampu bertelur dengan baik walau hanya diberi pakan hanya sekitar 90 gram per hari per ekor. Bila ingin dijadikan ayam pedaging, maka ayam KUB dapat dipanen di usia sekitar 60 hari. Sementara ayam janaka KUB 2 dapat dipanen di usia 70 hari. Di mana pada usia 10 minggu, bobot ayam jantannya bisa mencapai 0,9 kg dan betinanya bisa mencapai 0,7 kg. Sementara ayam white leghorn merupakan tipe ayam petelur yang bertubuh ramping dan ringan. Sebenarnya ayam ini di negara asalnya bukan dikategorikan sebagai ayam pedaging. Tapi ternyata dari pengalaman Bang Tani, ayam ini memiliki berat sekitar 0,8 kg di usia 1,5 bulan atau sekitar 45 hari saja, baik ayam jantan atau betinanya. Ulasan lebih lengkap tentang berat ayam white leghorn di berbagai usia sudah Bang Tani buatkan videonya yang berjudul Review Ayam White Leghorn. Silakan dilihat. Berat telur yang dihasilkan oleh ayam KUB adalah sekitar 36 sampai 45 gram per butir. Sementara ayam white leghorn memiliki bobot telur sebesar 62 gram. Bahkan dari pengalaman Bang Tani, berat telur ayam white leghorn sering di atas 70 gram. Jadi hampir 2 kali lipat dari berat telur ayam KUB. Kini kita bahas masalah daya tahan dan kemampuan adaptasi dari kedua jenis ayam ini. Ayam KUB bagaimanapun juga berasal dari genetik unggul ayam kampung. Jadi karena asalnya memang sudah dari dalam negeri, maka sudah bisa dipastikan mereka sangat cocok dengan keadaan dan lingkungan tempat tinggal kita. Bang Tani belum punya informasi bagaimana keadaan ayam KUB yang dipelihara di luar negeri, khususnya di Eropa yang memiliki 4 musim. Apakah performa produksinya masih sama, meningkat, atau malah turun? Yang pasti, selama ayam ini masih dipelihara di iklim yang sama dengan di negara kita, maka insya Allah daya tahan tubuhnya akan bagus. Dan ayam ini juga termasuk ayam yang bandel, alias tidak mudah sakit. Sementara ayam white leghorn, walaupun asalnya dari Eropa, negara 4 musim, tapi ternyata daya adaptasinya di iklim tropis sangat baik. Hal ini sudah Bang Tani buktikan sendiri. Walaupun Bang Tani pelihara di rumah, tepatnya di Jakarta, yang suhunya lebih panas dari kebanyakan daerah di Indonesia, ayam ini tetap bertelur dengan lancar dan baik. Bahkan sering melebihi ekspektasi karena ukurannya yang jumbo. Selain daya adaptasinya yang baik, menurut Bang Tani, ayam white leghorn ini juga termasuk ayam yang bandel, tidak mudah terserang penyakit. Jadi kesimpulannya, kedua ayam ini sama-sama mudah dirawat. Mau dimasukkan kandang bisa, diumbar begitu saja juga bisa. Masalah pakan juga sangat mudah. Tapi jika ingin dijadikan ayam petelur, maka harus diperhatikan kebutuhan protein dan kalsium untuk menunjang produksi telurnya. Jangan sampai kita sudah mempunyai ayam yang mampu produksi telur banyak, tapi bahan bakunya tidak kita beri dengan cukup. Ibarat kita sudah punya tukang bangunan yang terbaik, tapi material kebutuhannya tidak kita berikan. Ya, kapan jadi bangunannya? Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apabila sobat tani di kota ingin menjual hasil ternak. Tentu saja ayam KUB memiliki keunggulan karena lebih mudah diterima di pasar. Hal ini disebabkan ayam kampung sudah tidak asing bagi masyarakat kita. Dan di benak banyak orang, ayam kampung memiliki kualitas lebih baik serta lebih sehat daripada ayam jenis lainnya. Padahal hal itu tidak sepenuhnya tepat karena bagaimanapun ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas telur. Di antaranya cara pemeliharaan, pemberian pakan, pemberian vitamin dan obat-obatan, dan masih banyak hal lain. Sementara ayam white leghorn bisa jadi akan memiliki tantangan tersendiri dalam menjualnya. Salah satunya adalah karena warna cangkangnya sangat berbeda. Walaupun demikian, Bang Tani sudah buktikan bahwa penjualan ayam white leghorn tidak sesulit yang dikira. Jika orang sudah mengetahui kelebihan ayam white leghorn, maka orang akan berbondong-bondong untuk memilikinya. Seperti saat video ini dibuat, alhamdulillah pesanan telur ayam white leghorn sudah mencapai antrian hingga 3 minggu. Apalagi untuk ayamnya, antriannya bisa lebih lama. Dan kabar baiknya, nilai jualnya juga sangat tinggi. Sehingga potensi keuntungan dalam beternak akan jauh lebih baik dibandingkan beternak ayam lainnya. Bukankah tujuan kita dalam beternak adalah ingin mendapatkan keuntungan yang lebih baik? Dari sini, bukannya tidak mungkin ayam white leghorn akan semakin dikenal di masyarakat. Sehingga penjualannya akan lebih cepat terserap oleh pasar. Bagaimana? Tertarik menjadi peternak ayam white leghorn? Semoga tayangan kali ini memberikan manfaat bagi sobat tani di kota yang sedang mencari referensi tentang ayam petelur yang cocok untuk diternakan di rumah. Satu catatan dalam video kali ini, angka-angka yang Bang Tani sudah sebutkan tadi bisa jadi akan berbeda dengan kenyataan di lapangan karena terkait banyak faktor seperti cara perawatan, pakan, dan kondisi lingkungan.
Data ayam KUB yang Bang Tani gunakan adalah bersumber dari referensi yang Bang Tani temukan, karena Bang Tani belum pernah memelihara ayam KUB tersebut. Berbeda dengan data ayam White Leghorn, Bang Tani bisa disebutkan data dari hasil referensi ataupun dari pengalaman ternak sendiri, karena memang Bang Tani sudah melakukan ternak ayam White Leghorn ini selama beberapa tahun terakhir. Silakan share video ini ke rekan Sobat Tani di Kota, sehingga kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal yang sederhana ini berguna untuk mereka. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam White Leghorn, baik dari segi perawatan dan pemasaran telurnya, silakan tonton di video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Bagi yang memiliki pertanyaan lain, silakan gunakan kolom komen atau bisa gabung di grup Telegram Tani di Kota. Di sana kita bisa diskusi lebih jauh antar sesama anggota dari berbagai daerah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi baru lainnya. Jika ingin memiliki produk-produk tani di kota seperti telur tetas, DOC, herbal untuk unggas, silahkan gunakan link Tokopedia yang sudah disediakan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.